Perkenalkan, nama saya Arjonan Tabu Bolon. Saya akan presentasikan tentang anggaran piutang dan kas. Dosen Ibu Desi Aryagawati SE atau MSI Mata Kuliah Budgeting. Kedudukan kas penting bagi perusahaan khususnya untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang memadai dapat menjaga kelancaran operasi sehari-hari dan menunjang pelaksanaan keputusan-keputusan strategi jangka panjang seperti usaha penelitian dan pengembangan usaha perluasan kapasitas. Jumlah kas yang berlebihan maupun yang kurang memadai mempunyai efek negatif sebagai perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya sebagai kewajiban seperti utang gaji dan bank, utang dagang dan supplier bahan mentah dan sebagainya. Anggaran piutang, sumber arus kas masuk adalah piutang. Piutang merupakan bentuk kekayaan yang tergolong dalam aktiva lancar, yakni aktiva yang tidak perputarannya relatif cepat kurang dari 1 tahun. Piutang merupakan salah satu bentuk investasi di mana menyerap jumlah dana modal kerja mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu. Keterikatannya mempengaruhi tingkat rasio perusahaan. Secara keseluruhan perlu memonitor tingkat pengelolaan dari waktu ke waktu. Manfaat penjualan kredit merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan. Dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan akan meningkat. Dengan adanya hubungan utang piutang, maka hubungan dagang antara perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat. Keuntungan dari adanya selisih bunga modal. Berbagai beban yang timbul sebagai akibat pemberian kredit. Beban biaya modal. Piutang sebagai salah satu bentuk investasi akan menyerapnya sebagian dari perusahaan yang terjadi. Biaya modal untuk piutang besarnya sama dengan biaya modal sendiri. Biaya administrasi piutang berupa biaya organisasi atau unit kerja serahi tugas untuk mengelola piutang. Biaya penagihan piutang-piutang yang tak tertagih. Piutang adanya yang tidak tertagih sehingga umumnya perusahaan membentuk cadangan piutang. Ragu-ragu untuk mengadaptasi munculnya piutang yang tak tertagih. Kebijakan piutang. Dibentuk unit kerja yang khusus ditugaskan mengurusi piutang, mencari langganan profesional yang dapat diberikan kredit, menyelesaikan para calon debitur, membukukan transaksi kredit yang terjadi, melakukan penagihan piutang, membukukan mutasi kredit atau piutang, yang menyusun dan mengklarifikasi piutang outstanding, membuat analisa dan evaluasi piutang sebagai investasi, menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang tersebut, laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan tentang piutang. Kebijaksanaan piutang. Penentuan kebijaksanaan piutang yang jelas. Penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis atau tingkatan debitur. Langganan penentuan jangka panjang waktu kredit. Pedoman melakukan seleksi calon debitur. Penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal yang dapat dibenarkan sebagai dasar penentuan besarnya cadangan piutang ragu-ragu. Penentuan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Kebijaksanaan piutang. Penentuan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. 1. Tingkat perputaran piutang dihitung dengan rumus penjualan kredit neto atau setahun dibagi piutang rata-rata. Kedua, persentase piutang yang tak tertagih yang sebenarnya. 3. Usia piutang rata-rata. 4. Biaya pengelolaan setiap jumlah tertentu dari piutang. Biaya modal, biaya administrasi piutang. Biaya merupakan piutang yang tak tertagih. Pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Arus kas masuk dari penjualan kredit akan sangat tergantung kepada jangka waktu kredit aktif para petugas penagih piutang, mutu bonafiditas para kreditur, sebagai situasi usaha pada umumnya.
Manfaat anggaran piutang dapat diperkirakan posisi piutang pada sebagai waktu dapat diketahui jumlah piutang yang sudah jatuh tempo dapat diperkirakan arus kas masuk yang berasal dari penjualan kredit. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan rencana aliran kas masuk atau cash inflow, aliran kas keluar atau cash in outflow, dan posisi akhir pada setiap periode. Tujuan utama dilakukan penyusunan anggaran atau rencana kas adalah untuk merencanakan posisi likuiditas perusahaan sebagai dasar penentuan pinjaman atau investasi. Rencana aliran kas masuk dan keluar menunjukkan perlunya kemungkinan pembelanjaan jika terjadi defisit kas yang diperlunya rencana investasi jika terjadi kelebihan kas atau surplus. Formula anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu untuk membandingkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar, memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau jangka panjang sebagai besar kebijakan pemberian kredit sebagai dasar otoritas dana anggaran yang tersedia berdasarkan penelitian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Pendekatan dalam penyusunan anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktu disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana lab tasis jangka pendek dan memperlakukan rencana dan estimasi aliran kas masuk dan keluar. Yang rinci, anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik dan arus yang mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Skema arus fisik dan arus kas. Material dari bahan lain, produksi barang jatuh jasa, pembelian produk, tenaga kerja, kreditur, berbagai aktiva tetap, pemilik jasa yang digunakan, pemerintah. Dari gambar skema di atas terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana, yaitu perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan pengambilan insentif atas terjadinya keseluruhan arus kas. Para rekan atau pemilih faktor produksi yang bergerak dalam pemasaran faktor produksi konsumen atau pembeli produk perusahaan yang merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual pemilih dana. Pemerintahan adalah sebagai pihak yang mempercayakan modal untuk digunakan oleh perusahaan. Sumber kas masuk yang utama hasil penjualan produk secara tunai, hasil menagih piutang, dagang, pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa giro, dividen, adanya pengeluaran pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva yang tidak terpakai, adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari modal, penjualan aplikasi, lain-lain, hutang jangka pendek, penambahan modal sendiri dari pemilik. Penggunaan kas keluar yang utama, berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan seperti pembelian material, bahan baku, membayar gaji, biaya administrasi, biaya penjualan, pembayaran pada kreditur baik berupa bunga atau angsuran, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap, pembayaran kepada pemilik modal seperti pembayaran dividen, pembayaran pada pemerintah seperti pajak, cukai, materai, restitusi, dan lain-lain. Anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategik jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan laba rugi perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Neraca yang dilaporkan harus seimbang posisinya antara pos aktiva dan pos pasiva. Terima kasih, saya Aryan Temulon.